Al-Adibu sastrawan. Sayyid Qutb itu bukan ahlu hadis, bukan ahlu tafsir, dan juga bukan ahlu fiqh, tapi dia hanya sastrawan saja. Yang mengatakan ini para ulama ahlu sunnah, dan kitabnya, buktinya adalah kitabnya. Itu loh. Jadi Sayyid Qutb itu adalah seperti itu. Dan sirah belajarnya, dia tidak belajar. Dia itu hanya kuliah di sastra bahasa Arab, gitu loh. Kemudian maju sastranya, lalu dia itu simpatisanlah pengen nulis tafsir, yang tafsir itu ditafsirkan dengan secara bahasa aklamiyah saja dan yang lainnya. Kafaka, cukup bagi kamu sekolahnya di mana? Cukup sudah. Cukup bagi kamu sekolahnya di mana dan belajarnya di mana. Makanya di sini apa namanya? Hadza wa Sayyid Qutb. Tapi anehnya sebagian orang ini mengagung-agungkan Sayyid Qutb seperti pahlawan yang mati, pahlawan yang bangun kesiangan. Hadza wa. Jadi Sayyid Qutb itu seperti itu. Dan tulisan-tulisannya sudah jelas bagaimana dia punya pemikiran takfiriyah dan bagaimana pemikiran dia masalah al-hululiyah dan bagaimana pemikiran dia dalam masalah asma wa sifat. Hadza wa Sayyid Qutb. Ya memang dia itu dipacung dipacung ya. Karena pemikiran yang rusak, mengkafirkan bukan dikatakan pahlawan. Itulah pahlawan sehingga dia berani Naam, hadza huwa. Dan Syekh Rabi' rahimahullah taala punya kutub banyak sekali membantah, dan beliau lah yang paling banyak mengoreksi kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin ditanya bagaimana Sayyid Qutb, faqal akhuna Rabi' telah membahasnya dan telah punya qaul dan punya pembahasan terhadap ini Sayyid Qutb. Waqad rafa'a al-adibu Sayyid Qutb fi zamanina, dan sungguh telah mengangkat al-adib seorang sastrawan Sayyid Qutb fi zamanina, di zaman kita, liwa'a, bendera takfiri al-hukumat, mengkafirkan hukumat pemerintah wal mustama'ati al-islamiyah, dan masyarakat al-islamiyah dia kafirkan min khilal, di tengah-tengah tafsirnya dia, yaitu al-Bilal, dan juga di tengah-tengah kitabnya dia Ma'alim fit Tariq, itu juga kitab yang mengkafirkan al-hukam dan mustama' al-islamiyah wa ghairihima, dan selain keduanya, min kitabati, dari tulisan-tulisannya, allati tuwazza'u, yang kitab ini dibagi dengan cuma-cuma, bil malayin, dengan sejumlah jutaan, fi syatta anha'il alam, di seluruh penjuru alam ini, di seluruh penjuru alam ini dibagi dengan cuma-cuma kitab-kitabnya Sayyid Qutb, sehingga wa farraqat, dan melahirkanlah dakwatuhu al-kharijiyah, dakwah kharijiyah, telah melahirkan dakwah kharijiyah, dakwah khawarij telah melahirkan adidan, sejumlah bilangan yang banyak, minat duat, dari duat-duat ini. Berapa banyak duat-duat ini terperdaya, terpeleset, dan terhurur, ketarra dengan dakwanya Sayyid Qutb ini, sehingga mereka asya'u menggembar-gemborkan
al-ghuluwa, yaitu terlalu berlebihannya fit takfir, dalam masalah takfir ini. Fasaru, maka mereka ini menjadi orang-orang yang yukaffirun, mengkafirkan usahatal muslimin, ahlu maksiatnya orang-orang muslimin, khasatal hukami, lebih khusus hukamnya, yaitu presiden-presidennya, wal wuzarai, dan para menteri-menterinya, wal qudati, dan para hakim-hakimnya, bil jumlah, secara umum dikafirkan, secara umum dipukul rata, ya, bil jumlah, dengan dipukul rata, dipukul secara umum, semuanya adalah kafir, tanpa dhabit, dan tanpa bagaimana ikatannya, kapan dikatakan kafir, dan bagaimana ketentuannya, kapan dikatakan kafir, langsung dihukum dengan dipukul rata. Itulah itulah Sayyid Qutb dan orang-orangnya. Dan orang Ikhwanul Muslimun mengagungkan sekali dengan Sayyid Qutb ini. Bahkan Sayyid Qutb ini juga termasuk dibikin asal wala wal bara ingdal sunnah. Siapa yang yuwali Sayyid Qutb bisa yuhadzar. Di antaranya Abul Hasan Al-Maribi, ya, di antara kritikannya para ulama terhadap dianya ini adalah pembelaan dia terhadap Sayyid Qutb. Begitu juga Mansur Hasan yang dikritik oleh Syekh Najmi. Di antaranya adalah ini. Jadi siapa yang yuwali Sayyid Qutb, maka di situ akan ada al-wala wal bara. Di situ akan ada wala wal bara. Baik. Berapa hari sudah panjang? Oh, masih. Ayo, siapa yang baca yuk? Talha, baca Talha. Min hadhihi ummah wa anna tawa'ifa minhum yadkhuluna minha bi syafa'ati aw bi ghairiha. Terjemahkan. Dan kami tidak mengatakan la yadurru ma iman, tidak mudaratkan bersama iman dosanya bagi orang-orang yang melakukannya. Apa maksudnya ini? Dosa tidak memadaratkan bersama iman bagi yang melaksanakan dosa. Apa maksudnya? Iman itu pancet, jelas. Imannya itu pancet, dosa itu enggak memadaratkan kepada imannya bagi yang mengatakannya. Kami enggak mengatakan seperti itu. Ahlus sunnah tidak mengatakan seperti ini. Pasti dosa itu memadaratkan imannya. Ngerti kan? Jadi bagi yang mengatakan dosa itu tidak memadaratkan bagi pelakunya, maksudnya imannya, berarti dia masuk dalam qaul murji'ah. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Ayu maksiatin yang dikerjakan oleh hamba itu akan memadaratkan imannya dia. Makanya bentuk memadaratkannya bisa langsung binasa dan bisa sedikit demi sedikit dikikis.
dikikis dan akhirnya akan habis. Makanya yang memadaratkan iman inda ahli sunnah adalah maksiat. Itu di maksiat ini. Melo murji'ah wae nak. Tapi soro mengisar gondrok kode soro. Enak, udah, enggak ada masalah. Maksiat apa saja slow, imannya slow. Batil ya. Batil. Nah, jelasin maksudnya. Qala terjemahkan ya. Qala al-'allamatu al-Albani rahimahullah. Kenapa kami enggak mengatakan seperti itu? Wadzalika, dan yang mengkono-mengkono itu li'annahu, karena omongan itu tadi, omongan apa Ibu? La yadurru ma'al imani dzanbun, iku min qauli al-murji'ah, termasuk perkataane wong murji'ah. Perkataan ini muaddi, yang menghantarkan ila takdzibi, untuk mendustakan bi ayatil wa'id, ayat-ayat ancaman, wa ahadisihi, dan hadis-hadis al-waridati, yang datang fi haqqil usad, pada haknya orang-orang yang bermaksiat min hadil ummah. Jadi omongan murji'ah iki ayat-ayat ancaman buan. Hadis-hadis yang menerangkan tentang haknya orang-orang yang bermaksiat itu dibuat. Disepakati sudah. Lazimnya seperti itu. Dan gimana? Maksiat gak memadaratkan iman. Iman ini tetap jaya. Lah bismillah. Lah saya lah nantinya jadinya. Ya, jadi kalau gitu, wa anna tawaifa minhum, dan bahwasanya sekelompok dari orang-orang maksiat yadkhuluna minha, mereka itu masuk darinya bisyafaati, dengan mendapatkan syafaat, au bi ghairiha, atau selainnya. Saya bahwasanya taifah dari orang-orang bermaksiat itu mereka akan masuk. Dari mana ini? Mina kembali ke mana? Hah? Ya tukuluna minna. Kembali ke mana minanya? Hah? Kembali ke mana? Ke sini. Husni. Hah? Mana hot? Terputus sini ya? Atau ada? Lu jelas kita terputus lagi. Tadi gak sambung dah? Gak sambung. Oh, dia ini. Oh, ini. Ini kok, yang kenanya kok. Tambah Ivan. Lah kok saya suruh namin hari ini. Ayo bawa Ibn bawa. Yadkhuluna an-nara walam baik. Bisa ya? Yadkhuluna an-nara. Yadkhuluna, mereka itu masuk an-nara, neraka. Walam yakhrujuna. Walam yakhrujun bo. Wala lungun bocah. Seretan. Wala yakhrujuna, dan mereka ini tidaklah keluar minha, dari neraka, bisyafaati, dengan apa? Syafaat, disebabkan syafaat atau dengan yang lainnya. Kamu maksudnya? Kamu maksudnya lagi? Gak paham. Kenapa gak paham? Mereka ini siapa? Ayo. Hah? Sombong saya coba. Gimana coba? Terang aku. Hah?
Dan bahwasanya kelompok-kelompok dari mereka apa? Terus dimusuh ngono. Ngono. Hah? Masuk neraka atau masuk neraka? Sama nganu jatuh neraka. Ya jangan sampai di sini dulu. Bahwa nanti harus tanggung jawab dia. Saya sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik.